Bagaimana alur lengkap proses pendaftaran anggota perpustakaan dari awal hingga selesai? Kalau alurnya tuh kita menggunakan NIK atau KTP. Untuk penginputannya itu langsung orangnya yang input. Kalau udah selesai input, kita foto, tunggu sebentar sekitar 2-5 menit. Kalau tidak ada gangguan atau apapun, langsung jadi satu anggotanya. Ya, itu aja. Pertanyaan kedua, siapa saja yang terlibat dalam proses pendaftaran anggota? Kalau yang terlibat tuh semua pustakawan ada, terus pengelola perpustakaan juga bisa, baik itu mengetik untuk hasil cetakannya, foto, itu aja. Terus yang ketiga, berapa jumlah tugas yang menangani pendaftaran anggota setiap hari? Kalau petugasnya sih, kalau kita piket sih biasanya 3-4 orang. Itu aja. Itu semua tuh Bang, dari anggota, pengembalian, peminjaman buku, tuh. Terus nomor 4, apa tugas masing-masing petugas? Masing-masingnya tadi tuh sebenarnya tidak masing-masing sih, saling mengisi ya. Ada yang kalau misalnya ada yang ada pemustakaan mengembalikan buku, kita ambil, yang mau minjam kita ambil, saling ngisi lah semuanya gitu. Siapa yang melakukan input data dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan data? Kalau untuk kesalahan data itu dikembalikan ke pemustakanya yang mendaftarkannya, mereka yang langsung input. Jadi kita tinggal periksa di sini. Kebanyakan sih biasa kalau kesalahannya itu di laki-laki atau perempuan jenis kelamin. Jadi kalau kayak gini kan, ini Bang, sini kan ada P-nya tuh. P itu maksudnya itu perempuan. Kalau L laki-laki, kebanyakan kesalahannya di situ. Itu aja. Yang keenam, berapa lama rata-rata proses pendaftaran satu anggota? Kalau tidak ada gangguan atau lampu mati itu langsung jadi sekitar 2-5 menit langsung jadi. Berapa lama proses input data ke sistem? Input, kalau input tuh saya tadi bilang inputnya itu pemustaka itu sendiri. Kadang mereka ya agak ada yang cepat, ada yang lama. Kalau udah selesai tinggal kita di sini masukkan foto, cetak. Berapa lama pencetakan kartu anggota? Cetakan sih langsung lah pokoknya. Pokoknya datanya udah oke. Misalnya kita kan biasa nanya lagi tuh Bang, sekolahnya di mana atau yang kuliah jurusannya apa, terus alamatnya. Kadang kan kalau kita di sini kan pemustakanya itu kan banyak yang mahasiswa yang dari luar kota Pontianak. Jadi kita periksanya di alamat yang di Pontianak itu harus lengkap sesuai dengan itu. Misalnya jalannya harus ada, gang atau komplek sama nomor rumah. Kalau itu udah oke, langsung kita cetak. Jadi tergantung ya Pak, lama atau enggaknya pencetakan kartu anggota. Gimana? Berarti tergantung lama atau enggaknya ya pencetakan kartu anggota. Kalau datanya mereka bisa memberikan cepat datanya, kita kan cek lagi tuh datanya tuh. Kalau oke, udah langsung kita cetak, nggak lama. Nggak ada sih yang misalnya ditunda atau apa, nggak ada. Kecuali dia udah ada datanya, dia pernah buat gitu, mau cetak lagi ya, tetap kita periksa data yang lama lagi, yang baru nggak perlu lagi. Paling pembaharuan data aja. Banyaknya berapa lagi nih? Bagi. Terus, apakah terdapat jam pelayanan khusus untuk pendaftaran anggota? Kalau pendaftaran anggota tuh tetap dari kita kan bukanya 7.30 sampai jam 17 atau jam 5. Sepanjang itu sampai tutup pokoknya. Loh, dokumen apa saja yang wajib dibawa calon anggota? Kalau yang udah dewasa atau 17 tahun tuh KTP. Kalau yang masih di bawah umur tuh biasanya mereka bawa KIA atau kartu keluarga fotokopi. Itu aja. Terus pertanyaan bagaimana jika salah satu dokumen tidak lengkap?
tidak lengkap, misalnya tidak lengkap tuh gini ya, tidak lengkap tuh sebenarnya tidak lengkap tuh kalau di sini sih tidak ada terlalu gimana ya bang ya. Eh, itu aja kita minta yang tadi yang penting tuh ada NIK-nya, yang lainnya biodata biasa. Heeh. Apa yang digunakan untuk pendaftaran anggota? Pendata anggota itu kita pakai ini slide dari Perpusnas. Data apa saja yang dimasukkan ke dalam sistem? Data itu selain NIK, biodata biasa sih alamat, nama, tempat lahir, tanggal lahir, sekolah atau kuliah, nama ibu, status perkawinan, nomor HP, dah itu aja. Bagaimana jika sistem English Slide sedang mengalami gangguan? Kalau gangguannya tuh lebih ke ini jak bang, lebih ke listrik padam. Kalau untuk aplikasinya sih, alhamdulillah belum ada sih. Terus bagaimana jika kartu anggota tidak dapat digunakan? Maksudnya tidak dapat digunakan tuh gimana ya? Ya, masih kadaluarsa tidak? Bisa diperpanjang. Ah itu tadi kalau abang bilang tadi masyarakat kedua. Kalau untuk pemustaka yang memang domisili atau memang orang Pontianak, itu masa berlakunya itu semua hidup. Tapi kalau misalnya pemustaka yang mahasiswa di luar, kebanyakan mahasiswa ya, di luar kota Pontianak tinggalnya itu setahun masa berlakunya. Tapi bisa diperpanjang setelah masa berlakunya habis. Berapa rata-rata jumlah pendaftar setiap hari? Pendaftar setiap hari itu berapa? Berapa? Nah, 30 sampai 60. Berapa banyak anggota baru dalam seminggu? Dalam satu minggu ya, 20 atau 30 ada. Ada sekitar segitu. Kendala apa yang paling sering terjadi saat pendaftaran? Nah, kalau kendala dari mananya dulu nih? Dari kitanya atau dari pemustakanya? Kalau dari pemustakanya sih, kendalanya sih nggak ada sih. Mereka rata-rata udah tahu kalau mau buat apa, mau buat kartu anggota itu menggunakan NIK. Mereka udah apa, udah bawa gitu. Kalau kendalanya dari kita itu paling itu listrik padam. Itu pun sangat jarang sekali. Bagaimana cara petugas mengatasi kendala tersebut? Tuh, Manual. paling Kalau anggota tidak bisa. kalau kita listrik padam nggak bisa bang, nggak bisa input pun nggak bisa dah, nggak bisa. Ah, PLN-nya langsung. Yes, bro. Tahu bah bang. Tahu pula dia. Lagi. Apakah anggota langsung bisa meminjam buku setelah kartu aktif? Yes, langsung bisa. Apakah ada batas usia untuk menjadi anggota? Kalau usia sih kita yang penting tadi nggak ada apa, harus ada nik. Paling kalau memang anak-anak tuh yang mungkin belum masa sekolah itu statusnya itu tadi anak-anak, jenis anggotanya gitu. Nah, itu aja. Apakah data dapat diubah jika terdapat kesalahan? Data ini tadi saya bilang tadi itu yang laki-laki perempuan itu, kalau yang lain kalau misalnya abang udah pemustaka udah salah input itu tidak bisa diperbaiki secara manual, harus hapus ulang dari awal lagi, buat ulang. Siapa yang memberikan persetujuan akhir sebelum kartu anggota diterbitkan? Kalau persetujuan akhir sih tidak ada sih bang, yang penting datanya betul sesuai dengan KTP, tanda-tanda itu tadi itu, ya udah kita cetak dah. Nah pelan dah.